dan tentunya hanya waktu yang diberikan yang sangat mungkin ya, terbatas hari ini karena ya, ada juga beberapa hal yang harus kita selesaikan semua ya secara khusus untuk kerja-kerja ya. Baik, untuk menindaklanjuti tugas kita, ya, tugas Bapak Ibu sekalian, ya kita sudah masuk hari ketiga dan ini hari adalah hari terakhir untuk penyelesaian format apa itu? Format 2 ya, 21 ya. Format kemudian yang pasti bahwa kita harus menyelesaikan aksi dan rencana aksi kita. Ya, hari ini sudah selesai, harus selesai format definisi. Nah, berdasarkan hasil koordinasi dan juga diskusi saya dengan ya pengelola, ya ternyata tugas yang ada pada LMS itu, Pak Oki, tugas kita ada 3. Ada 3 itu memang kita harus membuat 3 set perangkat pembelajaran. Ya, 3 set perangkat pembelajaran itu saya katakan 3 kalau nantinya hanya 1 yang dipakai untuk teaching. Ternyata Bapak Ibu sekalian memang sudah harus membuat juga. Nah ini sekarang ini sampai nanti selesai kita 13 hari ke depan ini buat 3 RPP itu dibuat, 3-tiganya nanti akan dipakai pada saat kita PPL. Ya, pada saat PPL dipakai 3 itu. Salah satu di antara 3 itu akan dijadikan bahan presentasi pada peer teaching. Ya, salah satunya dari 3 itu dibuat dipresentasikan di peer teaching. Ya, di peer teaching. Perlu juga saya sampaikan bahwa karena di LMS itu sangat terbatas, ya, volumenya, maka nanti 3 perangkat pembelajaran tersebut itu hanya bisa memuat 15 menit. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian buat videonya itu hanya 15 menit saja. Ya, 15 menit. Nah, sementara setiap RPP yang Bapak Ibu sekalian buat itu 40 menit. Ya, 40 menit waktunya. Jadi setiap RPP itu 40 menit waktunya, dan nanti juga pada waktu peer teaching itu waktunya juga 40 menit. Di LMS itu hanyalah 15 menit, ya, karena tidak mampu dimuat semuanya seperti itu. Jadi dengan demikian maka sudah pasti kita harus membuat ya, 3 hasil observasi, ya, 3 juga identifikasi masalahnya, 3 juga perumusan masalah, dan ya, tentu 3 juga rancangan aksinya. Bapak Ibu sekalian, nanti melalui Pak Oki saya kirim, karena saya minta nomornya Pak Oki dan saya dikasih WA nomornya teman sekelas di sini. Itu nanti bahan yang pernah saya tampilkan itu saya kirim ke Pak Oki, ke teman-teman semua kita ini,
Karena di situ memang sudah lengkap. Jadi apa yang terpertanyakan oleh Pak Romel kemarin, mana model RPP dan yang lainnya, ya, dan yang lainnya, ada semua di situ. Ya, sudah ada semua di situ. Jadi apa tugas-tugas kita, sudah contoh-contoh juga seperti apa yang kita bahas selama ini, selama 2 hari yang lalu, itu ada di situ. Jadi sama saja, jadi tidak terlalu jauh beda itu dengan apa yang kita memang bicarakan selama ini. Ya, jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi menurut saya melalui PowerPoint tersebut atau materi tersebut, Bapak Ibu sekalian bisa ya untuk menyelesaikan hari ini tugas kita. Ya, dengan seperti itu, saya kira kita sudah harus putuskan tiga rumusan masalah. Kita akan buatkan tiga solusi atau aksi, ya seperti itu. Ya, dalam bentuk masuk dalam semuanya ada dalam RPP. Ya, jadi semua dimuat dalam RPP. Di RPP itu di situ juga dalam PowerPoint itu sudah jelas apa saja isinya. Isinya karena sudah ada contoh terkait secara nasional, ya RPP-nya itu yang digunakan. Bapak Ibu sekalian, yang sedikit agak mengambil waktu itu, jadi nanti mulai menyusun dokumen-dokumen itu. Ini itu tidak hanya diisi saja, tapi juga memang diperlukan suatu referensi, ya, dukungan referensi. Nanti referensinya bisa ditulis di surat di kolom keterangan seperti umpamanya yang sekarang ini kita buat, ya format itu diisi ketika terkait dengan ada teori atau apa, atau kita mendapatkan konsep aksi itu atau rancangan aksi itu dari buku referensi, maka bisa ditulis di situ, ya di kolom keterangan seperti yang saya jelaskan juga lalu, referensinya dari mana, siapa yang menulis, tahun berapa dan seterusnya. Dan Bapak Ibu sekalian, semakin kita kuat dalam hal mempresentasikan apa nanti yang menjadi solusi karena kita didukung oleh pakar atau berbagai artikel atau jurnal yang kita bisa tuliskan di situ. Jadi sudah benar apa yang kita lakukan dan kemudian kita harus mencarikan dukungan-dukungan teori, ya dukungan-dukungan teori yang yang menjelaskan tentang apa aksi yang kita pilih itu. Ya, pokoknya teori pembelajaran apa, penggunaan metode apa, ya kemudian umpamanya PBL-nya bagaimana, dari mana, ya bisa semua itu kita munculkan dan itu bisa kita buatkan referensi dari mana, ya, seperti itu. Nah, kalau kita sudah membuatnya lengkap nanti, Bapak sekalian, jadi nanti contoh saja semua yang menjadi bahan ya, dokumentasi kita itu contoh saja format yang ada dalam PowerPoint itu kita buat, dan sepanjang berapa hari ke depan itu yang akan kita buat selesaikan, ya. Itu yang akan kita selesaikan sampai pelaksanaan PPC. PPC juga hari, ya. Dan di situ juga seperti ada pertanyaannya hari pertama siapa ya, yang menanyakan soal mengenai pengisian format penilaian kepada teman yang melakukan peer teaching. Nah, di situ juga sudah ada, ya, sudah ada di PowerPoint itu dan nilai mulai dari 1 sampai 5. Ya, nanti di situ kemudian item-item apa saja yang akan dinilai juga di situ ada. Jadi menurut saya lengkaplah itu semua Bapak Ibu sekalian. PowerPoint itu akan menuntun Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan tugas-tugas sampai selesai. Dan ya
menjadi pegangan, dan juga tentu sangat berharap saya sebagai dosennya bisa sekalian bisa membuatnya dengan baik. Tentu ya kami juga akan memberikan suatu ya, penilaian yang baik terhadap hasil kerja Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat tergantung kemampuan Bapak Ibu sekalian dalam menuliskan tersebut nantinya yang menjadi bahan penilaian. Nah, namun demikian hari ini saya ingatkan lagi Ibu Mira, nah mungkin kelihatan mempresentasikan hari ini sudah harus Pak, ya Ibu sudah harus selesai ya format itu dan pilih 3. Contohnya nanti ini sekarang saya kirim ke Pak Oki, nanti Pak Oki kirim bahannya itu, dan tentu kita berharap ya Bapak Ibu sekalian pedomani itulah ya, pedomani sudah ada pedoman begitu, kita tidak susah lagi ya cari contoh yang tidak benar. Kalau ini sudah contoh yang benar. Itu bahannya, silahkan dibagikan kepada atau di grup atau di teman-teman semua yang di kelompok ini, boleh ya seperti itu, sehingga inilah jadikan pegangan untuk bekerja menyelesaikan format, dan ya, bukan lagi format saja tapi seluruhnya. Tapi untuk hari ini ada di situ contoh formatnya, Pak Steri bisa lebih mudah melihat itu format yang ada di itu ya, karena sudah jelas contoh-contohnya. Nah, saya kira itu yang saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan. Saya ingatkan lagi bahwa di LMS 3 yang harus masuk, dan tugas tersebut waktunya itu 15 menit. Ya, kalau ada videonya itu hanya 15 menit. Untuk presentasi kita 40 menit. Ya, presentasi nanti. Ya, saya kira dengan penyelesaian tugas-tugas tersebut ya tentu ya, sudah merasa long juga kalau sudah selesai, dan saya juga kalau sudah Bapak Ibu sekalian selesaikan tugas-tugas tersebut. Ya, seperti itu. Kalau ada hal-hal yang perlu masih bisa kita perbincangkan, kita perbincangkan pada kesempatan ini, dan di dalam pedoman juga bahwa pelaksanaan penyusunan nantinya dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam itu, Bapak Ibu sekalian boleh berkonsultasi kepada saya, boleh berkonsultasi juga kepada ya seperti itu. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian ya, bisa mempresentasikan tugasnya untuk persiapan dalam rangka PPL nanti. Apa yang Bapak masukkan nanti di LMS itu juga yang dijadikan sebagai bahan. Ya. Jadi buatlah sebaik mungkin, ya, buat sebaik mungkin supaya pelaksanaan PPL itu juga tentu akan nilainya akan kalau itu dibuat dengan baik. Ya, saya kira bahwa itu pengantar saya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada hal yang perlu dibicarakan silakan.